Saya yakin sekarang ini daerah sedang berpikir untuk memisahkan diri dari Indonesia, Pak. Saya kira sampai sekarang kita tidak percaya lagi dengan pemerintah. Pemerintah kehilangan kepercayaan. Dia berpidato di mana-mana, apapun dilakukan itu. Masyarakat sudah tidak percaya itu. Kalau kita analogikan negara itu keluarga, keluarga itu tetap utuh meskipun dia miskin, Pak. Tapi kalau sudah tidak ada lagi kepercayaan, keluarga itu bubar. Dan itu di Indonesia terjadi itu. Bisa bayangkan jumlah orang terdidik yang menganggur sangat tinggi di Indonesia itu. Sementara kita selalu mengatakan sumber daya kita lemah. Saya kira semua ahli sudah ada di Indonesia kok. Cuma tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, tidak dimaksimalkan. Jadi sumber daya manusia di Indonesia seharusnya mengelola sumber daya alam, dan sumber daya alam itu diubah menjadi sumber daya buatan, kemudian didistribusikan, dialokasikan kepada rakyat seluruh Indonesia untuk makmur, untuk sejahtera, itu tidak ada. Saya yakin sekarang ini daerah sedang berpikir untuk memisahkan diri dari Indonesia, Pak. Itu menyangkut sudah berbicara tentang konflik vertikal itu. Konflik horizontal juga seperti itu. Di mana-mana terjadi pembelahan itu anak bangsa itu. Kemudian diplomasi kita itu sangat lemah. Dia tidak mampu memperjuangkan kepentingan nasional kita itu. Nah, karena itu saya berharap kepada pemerintah sekarang itu perbaiki komunikasi politiknya, bukan salam-salaman antara aktor politik, Pak. Tidak ada gunanya rangkul-rangkulan, Pak. Lebih baik Anda bermusuhan kalau untuk kebaikan. Tapi kalau Anda bersekongkol, Anda berkomplot, wah itu sangat berbahaya kan. Saya sebenarnya mau menyarankan kepada Pak Prabowo itu, berhentilah berbicara tanpa teks, karena itu berbahaya itu. Hampir semua omongannya tanpa teks itu menggerogoti kekuasaannya sendiri. Dan pejabat kita itu semuanya seenaknya membuat pernyataan menyakiti hati rakyat itu. Nah, di Indonesia banyak pejabat yang mengatakan, ya kalau kamu tidak bisa, tidak ini, Anda pergi aja ke luar negeri itu. Kan gila ini pejabat-pejabat seperti ini. Terlalu banyak ya, terlalu banyak kasus di Indonesia menghina itu kan. Ini kan pejabat kurang ajar ini. Dan itu semua menimbulkan ketidakpuasan politik. Itu bentuk komunikasi politik yang buruk itu. Masyarakat mengkritik tapi tidak pernah didengar, diabaikan saja. Berikutnya adalah menyangkut masalah koalisi. Indonesia bukan koalisi, Pak. Indonesia selalu saya sebut persekongkolan jahat, kumpul kebo, karena koalisi dimulai sebelum pemilu, dan itu koalisi bukan untuk membentuk pemerintahan tapi untuk memenangkan pemilu. Ini sampai kemudian besok terjadi lagi pemilu yang akan datang, itu lagi, itu memperpanjang penderitaan kita, Pak. Itu sumber bencana itu, koalisi itu. Hentikan itu, tidak boleh lagi ada koalisi-koalisi itu. Kenapa? Karena koalisi itu nanti menuntut kompensasi politik. Jadi semua portofolio itu dibagi itu, kementerian dan lembaga ada semua, sudah dibagi itu, sudah dijatah itu kan. Ini kan salam betul ini nasib negara seperti ini nih. Pak Prabowo memecat kabinetnya saja dia ragu-ragu, dia takut. Kenapa? Karena itu ada koalisi tadi. Implikasinya adalah tidak mungkin mengharapkan pengawasan dari DPR, Pak. Karena istana dengan Senayan sudah berkomplot, Pak. Maka Cilangkap, Trunojoyo, Pejaten, itu adalah hasil nanti. Dia harus ngikut, Pak. Ya mampus negara itu, Pak. Jatuh, Pak.